Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Maulidi dari kelas manajemen 18C NPM 17/11013, mata kuliah manajemen risiko tentang kuis manajemen risiko. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko operasional. Risiko operasional yaitu risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Selanjutnya ada tujuan utama manajemen risiko operasional, yaitu meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian-kejadian eksternal. Selanjutnya ada sumber risiko operasional, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, proses internal, proses eksternal, dan sebuah sistem. Dan sumber-sumber risiko operasional, yang pertama, satu, karakteristik dan kompleksitas bisnis. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Lalu ada kecurangan dan kejadian eksternal. Dan selanjutnya kategori risiko operasional. Yang pertama, risiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur. Contohnya yaitu kelalaian marketing, pengendalian tidak memadai, kesalahan produk, pemasaran produk, dan pencucian uang. Yang kedua, risiko manusia. Contohnya yaitu terlalu bergantung pada karyawan tertentu, kecurangan internal, pelatihan karyawan tidak bermutu, dan praktik manajemen yang buruk. Yang ketiga, risiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem. Contohnya yaitu kesalahan input data, kesalahan pemrograman, dan problem keamanan sistem dan teknologi. Yang terakhir, risiko eksternal. Contohnya yaitu bencana alam, tsunami, kebakaran, dan terorisme. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko operasional. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Di dalam pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar akan risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional, dan menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi. Dan yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Di dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit unit risiko operasional, perusahaan perlu menerapkan sebuah strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang akan diambil, dan toleransi risiko, kebijakan dan prosedur, dan limit. Dan yang ketiga, ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional. Di dalam identifikasi risiko operasional, perusahaan harus melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi exposure risiko operasional, antara lain kegagalan dan kesalahan sistem, kelemahan sistem administrasi, kegagalan hubungan dengan nasabah, dan yang terakhir, kesalahan perhitungan akuntansi. Lalu selanjutnya ada pengukuran risiko operasional. Di dalam risiko operasional diukur berdasarkan dua hal, yaitu risiko yang melekat pada aktivitas dan sistem pengendalian risiko. Yang pertama, risiko berdasarkan aktivitas, frekuensi versus dampak, dan kerugian yang diperkirakan versus kerugian yang tidak diperkirakan. Selanjutnya, Key Risk Indicator atau KRI. Di dalam pengukuran risiko operasional, metode Key Risk Indicator digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional pada setiap aktivitas bisnis perusahaan. Dan selanjutnya ada pemantauan risiko operasional. Di dalam pemantauan risiko operasional, perusahaan harus melakukan pemantauan risiko operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh exposure risiko operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama perusahaan.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional. Selanjutnya ada pengendalian risiko operasional. Pengendalian risiko operasional dapat dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, hasil identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Di dalam penerapan pengendalian risiko operasional, perusahaan dapat mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional antara lain pengamanan proses teknologi informasi, asuransi dan pengalih-dayaan pada sebagian kegiatan operasional perusahaan. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.